Rani terdiam. Dia ingat kalau ibunya tengah kecewa berat. "Ran, kok kamu diem sih?" tanya Bonita. "Gimana ya, Nek? Mungkin untuk sekarang aku nggak bisa ketemu sama ibu aku. Mungkin kalau waktunya sudah tepat," ucap Rani dengan wajah sendunya. "Ya sudah, nanti kalau waktunya tiba, pasti ibumu mau terima kamu lagi. Aku yakin kamu ini anak baik, dan aku percaya kalau kehamilanmu bukan kemauanmu," ucap nenek Bonita. Mereka pun pulang dengan tangan kosong, berharap dapat rezeki dari botol bekas, malah terkena musibah. Padahal Andre menawarkan bantuan agar nenek Bonita tinggal di tempat yang layak dan mendapat uang transferan dari Andre. Namun nenek Bonita memilih untuk hidup sederhana di gubuk reot yang sangat kumuh. Di kediaman Anthony terlihat pemandangan Foni yang tengah menyuapi Anthony makanan sambil dikelilingi oleh para pelayan yang bekerja di rumah Anthony. Foni menyuapi Anthony buah segar. Namun tak sengaja ada pelayan yang batuk, dan itu mengganggu ketenangan seorang Foni. "Aduh, siapa itu yang batuk?" teriak Foni. Salah satu dari mereka maju dan mengakui kesalahannya. "Kamu saya pecat ya," bentak Foni. "Jangan non, saya masih butuh kerja dan anak saya masih kecil," ucap seorang pelayan itu. "Foni, udahlah, masa hanya karena batuk kamu langsung pecat dia? Kamu nggak jadi dipecat," ucap Anthony. "Nggak, dia itu bikin aku kaget, dan kalau penyakitnya menular." "Gimana?" marah Foni. "Nggak mungkin kok, lagian dia sudah lama bekerja di sini," ucap Anthony yang membela pekerjanya. "Ya sudah, terserah kamu. Kalau gitu lanjutkan saja makannya. Aku mau pergi ke rumah sakit," ucap Foni kesal. Foni bergegas ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatannya. Dia pergi ditemani supir yang bekerja di kediaman Anthony. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan salah seorang dokter yang sudah merencanakan jadwal temu dengannya. "Gimana dok, saya kenapa ya?" tanya Foni. "Ibu sedang hamil," ucap dokter. "Hah, masa sih? Saya kan gak ikut program bayi tabung dan waktu itu pun saya gagal," ucap Foni cemas. "Loh, saya tidak tahu untuk hal itu. Menurut pemeriksaan saya sekarang Anda sedang hamil," ucap dokter itu lagi. Foni yang cemas mengingat-ingat kejadian yang sebelumnya terjadi. Sembari pulang, Foni terus mengingat-ingat dengan siapa dan mengapa dia bisa hamil. Dan ya, akhirnya dia ingat dia pernah tidur bersama Andre saat itu. Namun dia tak sadar sudah melakukan apa dengan Andre. Kacau banget. Tapi kayaknya kehamilan ini akan menjadi suatu penyelamatku. Aku akan klaim kalau kehamilan ini adalah hasil inseminasi. Dan aku pasti akan dinikahi Anthony. Dan aku segera menjadi nyonya Anthony, batin Foni. Foni menyiapkan banyak rencana untuk bisa mendapatkan Anthony. Apalagi dia sudah menyingkirkan orang yang berada di samping Anthony. Nenek Bonita yang sangat menyayangi Rani selalu berharap Rani bisa berjodoh dengan Anthony. Nenek Bonita tidak tahu bahwa Rani adalah mantan karyawan di perusahaan yang dipimpin oleh Anthony. "Rani, periksakan kandunganmu, jangan dibiarkan, kasihan, dia juga punya hak untuk hidup," ucap Bonita. "Jujur, aku pengen dia gak lahir ke dunia ini. Aku gak siap kalau suatu saat dia tahu kalau dia gak punya ayah," ucap Rani sedih. "Sudahlah, gak lama lagi nenek akan menelpon Anthony. Kamu pasti suka sama cucu nenek," ucap Bonita. "Aku juga menyukainya, Nek. Dari dulu aku suka Pak Anthony," batin Rani. Anthony bangun dari tempat tidurnya. Dia berlari ke dapur dan menemui sang pelayan yang sudah dibentak Foni. Dia melihat pelayan itu menangis meratapi nasibnya. "Hei, sudahlah, jangan menangis. Kamu itu kan pilihan nenek. Aku gak mungkin memecat orang yang sudah dipilih nenek," ucap Anthony. "Tuan, bukannya sedang dalam masa amnesia. Kok Tuan ingat sama Nyonya Bonita?" tanya si pelayan. "Kamu jangan bilang-bilang. Saya tidak amnesia, tapi kemarin kepala saya terluka karena benda tumpul dan pelipis saya juga setengah dari kepala saya mengalami luka," ungkap Anthony.
Jadi Tuan baik-baik saja? Tanya pelayan. Hus, saya ini dari kemarin juga baik-baik saja. Oh ya, di mana nenek? Kenapa saya tidak lihat? Tanya Anthony. Nyonya Bonita hilang, tapi kata Tuan Andre, Nyonya Bonita ada di tempat yang lebih baik dan jauh dari jangkauan orang-orang. Itu pun keberadaannya tidak boleh diketahui siapapun, ucap pelayan. Oke baiklah, terima kasih infonya. Tolong sampaikan sama semua pelayan kalau saya akan naikkan gaji mulai minggu depan, ucap Anthony sambil berbisik. Yang benar Tuan. Baiklah, nanti saya sampaikan. Kalau gitu terima kasih Tuan, ucap pelayan itu. Rani memeriksa kandungan pada seorang bidan terdekat. Keadaan bayinya normal dan sehat. Juga diprediksikan kalau Rani akan bisa melahirkan secara normal. Bonita senang mendengar itu. Dia menelpon Anthony dengan menggunakan ponsel baru pemberian dari Andre. Anthony yang hendak pergi keluar untuk mencari Bonita terhenti karena ada telepon dari nomor yang tidak dikenal. Halo, sapa Anthony. Halo cucuku, ini nenek, ucap Bonita. Nenek? Nenek ada di mana? Tanya Anthony cemas. Jangan cari di mana nenek, yang penting kamu baik-baik saja, ucap Bonita. Aku baik-baik saja, Nek. Kenapa nenek keluar dari sini? Tanya Anthony. Nenek diusir paksa oleh calon istrimu, tapi tenang saja, nenek bahagia di sini, ucap Bonita. Syukurlah kalau gitu. Aku senang kalau nenek sehat-sehat saja, ucap Anthony. Anthony, nenek punya calon istri buat kamu. Dia gadis baik. Kamu mau nenek kenalkan? Tanya Bonita kegirangan. Apalagi ini? Padahal aku sedang cari cara bagaimana agar aku bisa menikahi Rani yang sedang mengandung anakku, batin Anthony. Anthony, kok kamu diem sih? Tanya Bonita. Oh ya, gimana Nek? Tanya Anthony gugup. Nenek Bonita pun memberikan teleponnya pada Rani dan menyuruh Rani bicara dengan Anthony. Nih, nenek over ya ke dia, ucap Bonita. Hai, sapa Rani. Hai juga, kamu tinggal sama nenekku? Tanya Anthony. Iya, saya tinggal sama nenek Bonita di sini, ucap Rani lembut. Siapa nama kamu? Tanya Anthony. Tiba-tiba saja teleponnya mati. Baterai yang ada di ponselnya habis. Halo? Halo? Ucap Anthony yang kehilangan suara gadis itu. Aduh, padahal baru aja mau tanya nama dan tinggal di mana, malah mati deh teleponnya, gerutu Anthony. Tak lama Foni datang sambil membawa tentengan. Hai sayang, kok kamu ada di sini? Bukannya kamu harus istirahat di kamar ya? Tanya Foni yang keheranan. Aku pengen aja di sini. Apa kata dokter? Tanya Anthony. Kata dokter aku hamil. Program bayi tabung kita berhasil, ucap Foni. Anthony terkejut dengan pernyataan Foni. Rencana apa lagi yang sedang dia mainkan? Batin Anthony.